Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Syihabul Huda. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul berbicara dalam presentasi ilmiah. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi saya secara asinkronus ya teman-teman. Jadi saya memberikan dengan video dan silakan nanti apabila ada pertanyaan boleh diajukan di grup WhatsApp atau melalui forum yang sudah disediakan ya. Saya izin saja untuk memulai presentasi saya, teman-teman. Nah, berbicara dalam presentasi ilmiah adalah suatu kegiatan yang biasa lazim kita lakukan ya sebagai seorang mahasiswa. Karena memang dalam praktik berbicara, pasti kita akan melakukan ya, misalkan dalam presentasi ilmiah, ataupun dalam kegiatan lainnya, diskusi ataupun debat ya, teman-teman. Jadi ini adalah suatu kegiatan yang mungkin lazim kita lakukan sebagai seorang mahasiswa. Nah, berbicara adalah salah satu dari 4 keterampilan berbahasa ya. Tanpa kita sadari, kita sudah melakukan keempat keterampilan ini dengan sangat baik. Misalnya pada saat menyimak ya, kita bisa belajar memperoleh suatu informasi dari apa yang disampaikan oleh orang lain, kemudian kita sampaikan kepada orang lainnya. Inilah yang disebut dengan proses menyimak. Tapi menyimak beda dengan mendengar ya teman-teman. Karena kalau mendengar, dia belum tentu bisa menyampaikan kembali. Sebaliknya kalau dia menyimak, berarti indera telinganya itu dia benar-benar mendengarkan dengan saksama apa yang sudah dia dengarkan tadi dan dia ingat lalu dia sampaikan kembali dalam proses berbicara. Berbicara ini bisa dilakukan kapan saja sebenarnya. Sejak kita kecil kita sudah berbicara. Tapi memang ada klasifikasinya, ada yang mengandung bahasa, ada juga yang tidak. Ya, nanti akan saya jelaskan bagaimana berbicara mengandung bahasa dan juga tidak. Lalu kita juga bisa memperoleh suatu bentuk pengetahuan. Selain dari proses menyimak, kita bisa memperolehnya melalui proses membaca. Di mana pada saat kita membaca, berarti kita memerlukan sumber yang juga dapat terpercaya ya, supaya nanti kita saat menyampaikan kepada orang lain dapat dipercaya. Dan yang terakhir adalah menulis tentunya. Menulis adalah suatu kegiatan menyalurkan apa yang ada dalam pikiran kita. Bedanya kalau bentuk tulisan, kita menyampaikan dalam bentuk teks. Sebaliknya kalau saat berbicara, kita menyampaikannya dalam bentuk bunyi ujaran. Secara tidak langsung ya memang ada kemiripan ya teman-teman dari kedua praktik ini. Tetapi pada hakikatnya ya keduanya berbicara ataupun menulis sama-sama menyampaikan gagasan. Ya, walaupun cara penyampaiannya saja yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat apakah yang dimaksud dengan berbicara itu. Jadi berbicara adalah salah satu dari 4 keterampilan berbahasa dan dia sangat menekankan pada aspek bunyi ujaran. Jadi saat kita berbicara nanti kita akan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Nah, kita lihat teman-teman, untuk dapat terampil berbicara, kita perlu yang namanya membaca. Sesudah kita membaca, kita harus memahami teksnya. Jangan sampai teksnya kita tidak pahami gitu, teman-teman. Kalau Anda tidak memahami teksnya, nanti Anda tidak bisa menyampaikan kepada orang lain. Kemudian sesudah Anda memahami, selanjutnya Anda perlu menyiapkan materi. Siapkanlah materi yang mungkin sangat sederhana, yang beda dengan teks pada aslinya. Karena saat Anda berbicara, itu upayakan tidak terlalu lama. Karena fokus orang Indonesia hanya 15 menit. Lebih dari itu berarti memang ada ketentuan khusus ya, atau spesial orang tersebut. Karena kalau terlalu lama bisa jadi membosankan. Barulah kita lakukan dalam proses berbicara ya teman-teman. Jadi kalau kita berbicara dalam forum ilmiah, ya apa yang kita sampaikan harus dapat dipahami oleh pendengarnya. Hakikat dalam presentasi ilmiah berbeda dengan presentasi non-ilmiah, teman-teman. Jadi kalau di dalam presentasi ilmiah, kita akan menampilkan suatu materi yang menarik ya untuk didiskusikan. Jadi materi yang menarik untuk didiskusikan, ada interaksi ya atau tanya jawab, dan nantinya biasanya ada umpan balik dari narasumber lain atau dari peserta yang sudah hadir. Dan bahasa yang digunakan pun kita menggunakan seni berbicara di depan publik atau kita menggunakan retorika. Nah, maksudnya adalah bahasa dalam presentasi ilmiah di sini jelas berbeda dengan presentasi non-ilmiah. Mungkin teman-teman pernah melihat ya, ada presentasi yang ada di sekitar rumah Anda, presentasi tentang produk, misalkan kompor, ataupun lainnya. Itu masuk ke dalam kategori presentasi non-ilmiah. Karena bahasa sederhana, kemudian juga ragamnya bukan ragam formal ya. Yang penting dia bisa menarik perhatian dari orang yang sudah ada di tempat tersebut. Ya, tujuannya apa ya? Untuk membeli. Tapi kalau kita tujuannya untuk berdiskusi nantinya, ada solusi ataupun masukan lainnya. Dan argumentasi yang digunakan pun secara ilmiah, teman-teman. Jadi nggak bisa hanya sekadar beropini. Kalau hanya sekadar beropini, ini jelaslah bukan suatu bentuk argumentasi. Nanti bisa saja disanggah ya, pernyataan yang sudah Anda sampaikan.
Namanya presentasi, gunakanlah poin. Jangan Anda menggunakan teks secara umum. Teks semuanya yang dimasukkan gitu teman-teman. Tanpa teman-teman memasukkan yang namanya poin atau sederhana salin dia. Bolehlah dengan gambar gitu ya. Kemudian masukkan hanya poin-poin saja, tambahkanlah video supaya lebih menarik. Ya, kalau teman-teman masukkan teks secara utuh gitu, yang mereka cukup baca Microsoft Word-nya aja gitu ya, Word yang diberikan gitu, teks dalam bentuk Word. Mereka baca dan pahami gitu ya. Tapi kan orang kadang nggak mau ya diminta untuk membaca. Lebih baik mereka menyimak ya, lebih baik gitu. Dan gunakanlah media. Artinya kalau teman-teman bisa menggunakan PowerPoint atau salin dia, silakan digunakan. Tapi kalau teman-teman nggak bisa menggunakan media, maka bisa pilih media lain, misalkan seperti pop-up, ya teman-teman. Kemudian boleh menggunakan buku bergambar. Kalau yang terampil menggambar boleh pakai gambar dan lain sebagainya. Kemudian, nah bagaimana cara menjadi seorang pembicara yang baik gitu ya teman-teman. Yang pertama adalah kita harus terlihat menarik. Menarik di sini bukan berarti teman-teman harus terlihat ganteng ya, yang laki-laki harus terlihat cantik, yang perempuan harus ke salon, make up dan lain sebagainya, tidak. Tapi menarik adalah pada bagian salin di Anda. Jangan masukkan semuanya adalah teks. Jadi kalau semuanya teks, kita menyebutnya dengan istilah power text. Masukkanlah poin-poin sederhana. Ya. Kemudian jangan lupa juga teman-teman cara Anda berpakaian. Sekurang-kurangnya Anda menggunakan kemeja lah gitu ya, dan celana panjang. Mau itu jeans ataupun celana bahan itu tidak dipermasalahkan, yang penting tidak sobek-sobek gitu ya, karena memang kita dalam ragamnya formal. Kemudian fokus pada bahasan masalah, maksudnya adalah dalam praktik penyampaiannya jangan sampai keluar dari topik yang sedang kita sampaikan. Kalau sampai Anda keluar dari topik ya berarti tidak sesuai dengan bahasan masalah. Ada nggak sih kadang orang yang presentasi itu kadang keluar dari bahasan masalah? Banyak. Misalnya ya, dia curhat dulu tentang kehidupan pribadi dan lain sebagainya. Dan jangan lupa menjaga etika. Dalam kegiatan diskusi, biasanya kita akan dipandu oleh moderator. Biasakan Anda jangan pernah mengambil penanya gitu ya. Nanti moderator itu yang akan menyilakan Anda. Jadi sebelum si moderator menyilakan Anda, sebaiknya Anda jangan pernah ya. Nantinya, silakan ada yang mau bertanya kepada saya gitu. Jangan, karena itu tugasnya si moderator. Kemudian, interaksi dengan peserta ya teman-teman. Ini bisa dilakukan dengan cara bagaimana? Bagikanlah pandangan mata Anda kepada audiens yang sudah hadir, walau hanya sepersekian detik saja. Jangan misalkan saya menatap si A itu 30 menit. Ya. Jadi saya nggak bagikan pandangan ke yang lainnya, itu namanya bukan interaksi. Jadi yang benar adalah pandanglah matanya gitu teman-teman. Jangan memandang keningnya atau tembok, karena itu sangat tidak beretika ya. Jadi kalau dalam etikanya ya kita interaksi, bagikanlah pandangan mata Anda, tapi hanya sepersekian detik aja, nggak usah terlalu lama ya teman-teman. Kemudian saya melanjutkan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menjadi penunjang presentasi agar dia memang terampil gitu ya dalam presentasi ilmiah. Pertama meliputi aspek kebahasaan. Ya, ada ketepatan ucapan, intonasi dan juga diksi. Kalau memang Anda belum terlalu memahami materinya, jangan gunakan bahasa yang terlalu cepat ketika presentasi. Santai saja gitu ya, pelan-pelan. Karena memang khawatirnya nanti terjadi bentuk komunikasi yang keliru ataupun salah gitu teman-teman. Kemudian munculnya sikap percaya diri ini nggak bisa instan ya. Terlebih untuk kategori introvert. Beda dengan extrovert. Jadi diperlukan yang namanya latihan. Bagaimana cara kita menumbuhkan rasa percaya diri? Sering-seringlah berbicara di depan umum. Ikutlah diskusi kelompok terkumpul atau fokus group discussion. Jadikanlah diri Anda sebagai narasumber gitu ya untuk berbicara di depan umum. Nantinya sikap percaya diri Anda itu otomatis akan terbangun ya secara instan gitu ya. Artinya seiring dengan Anda sering melakukan kegiatan berbicara. Tapi kalau Anda nggak pernah melakukan kegiatan berbicara, bisa nggak muncul secara instan? Jawabannya nggak bisa. Jadi ini adalah salah satu keterampilan. Munculnya nanti dengan cara Anda sering-sering berbicara di depan umum, maka dia instan muncul dalam diri Anda. Tapi kalau tidak terpenuhi syaratnya, Anda nggak pernah berbicara di depan umum, sikap percaya diri Anda pun nggak akan bisa muncul. Kemudian terakhir adalah penguasaan materi. Ini juga nggak bisa dilakukan hanya sekadar satu kali membaca materi, teman-teman. Kalau mau presentasi ilmiah, bacalah materi Anda. Sekurang-kurangnya itu Anda membaca 2 kali. Tapi sebaiknya Anda membaca materi Anda sampai 5 kali. 5 kali membaca berulang kali ya, dengan fokus dengan cara membaca intensif. Tapi kalau tidak sempat ya 2 kali boleh, 3 kali boleh. Tapi bisa jadi nanti ada audiens yang lebih mungkin menguasai materi dibanding Anda. Dan ada kadang pertanyaan yang tidak terjawab gitu ya, karena audiensnya lebih menguasai materi daripada narasumbernya. Saya lanjutkan ke salin dia berikutnya.
Nah, ada etika yang lain dalam presentasi ilmiah yang teman-teman perlu tahu, bahwasanya ada kejujuran. Kejujuran itu maksudnya gimana? Tadi saya sudah menyinggung terkait dengan adanya pertanyaan dari audiens yang mungkin lebih menguasai materi dibandingkan kita. Kalau Anda nggak bisa menjawab, itu ya pertanyaan yang diajukan oleh audiens, Anda perlu jujur dan Anda katakan bahwa pertanyaan yang diajukan itu sangat menarik, tetapi saya sebagai narasumber, pemahaman saya belum sampai ke sana. Nah, tapi insya Allah saya coba untuk menjawab. Jadi jangan langsung Anda tolak, saya nggak bisa menjawab gitu. Atau Anda nggak bisa menjawab, tapi Anda seolah-olah yakin, ya meyakinkan si audiensnya kalau Anda itu bisa menjawab. Jadi itu juga jangan dilakukan ya, teman-teman. Dan sumber yang dirujuk itu valid. Maksudnya valid adalah gunakan sumber referensi terpercaya dari buku. Ya, jangan gunakan sumber-sumber yang mungkin tidak terpercaya. Anda ngambilnya dari blog gitu ya. Itu sangat tidak diperkenankan. Kemudian berbicara sesuai topik dan pertanyaan. Sebagai seorang narasumber, Anda jangan merasa bahwa Anda sangat pintar. Kalau ada yang bertanya, Anda nggak mencatat. Bisa saja nanti Anda lupa. Jadi Anda catat gitu ya, setiap ada pertanyaan yang diajukan. Sehingga nanti saat Anda berbicara itu sesuai topik dan pertanyaan. Dan yang paling penting, ketika si moderator menyilakan Anda untuk melakukan interaksi dengan peserta, biasakanlah untuk menunggu kalau misalkan si penanya sedang berbicara. Jangan Anda memotong, karena menurut Anda ya pertanyaannya mudah dan Anda bisa menjawab. Itu jangan sampai Anda lakukan. Kemudian saya lanjutkan. Sebenarnya apa sih tujuan dari presentasi ya? Yang pertama tentu saja kita akan memberikan informasi teman-teman. Jadi setiap penelitian yang kita lakukan, kita akan sampaikan kepada orang lain dengan tujuan memberikan informasi. Yang kedua, kita juga berharap adanya masukan dari peneliti lain ataupun dari pembaca lain yang lebih ahli dibandingkan kita. Setelah kita mengharapkan masukan, nanti tentunya untuk orang-orang yang memang belum memiliki ide untuk meneliti, ini bisa memengaruhi atau membujuk mereka untuk melakukan penelitian. Minimal sama dengan kita dengan metode yang berbeda. Seperti itu ya. Kemudian bahasa dalam presentasi yang penting adalah tepat sasaran, karena saya berikan bagian ini lebih besar. Maksudnya bagaimana? Kita melihat kadang dalam suatu kegiatan, tidak semuanya ya yang hadir itu orang-orang yang memang memiliki kompetensi bahasa yang sangat baik. Tapi mungkin ada juga dengan kategori umum. Ya, umum itu berarti masyarakat ada yang maaf ya dengan kategori non pendidikan tinggi gitu, misalkan hanya sekadar tamatan SD, SMP atau SMA yang memang Anda ada di ruang lingkupnya masyarakat. Ketika seperti itu, Anda harus memilih yang namanya tepat sasaran. Kecuali memang yang hadir semuanya adalah praktisi dan akademisi, maka teman-teman boleh menggunakan bahasa yang formal. Tapi kalau tidak ya cukup yang konvensional. Percuma riset Anda sangat baik, tapi ternyata itu tidak dipahami ya oleh para peserta yang sudah hadir. Itu ya teman-teman, yang penting kita bersifat tepat sasaran. Kemudian langkah-langkah untuk membuat presentasi yang baik. Gimana sih cara kita menyiapkan diri, menyiapkan materi sebelum presentasi ilmiah? Siapkanlah materi ya. Tadi jangan Anda nggak pernah menyiapkan materi apa yang mau dibawakan. Sesuaikanlah dengan topik tersebut. Sesudah Anda siapkan materi, Anda harus menguasai. Jadi jangan sampai Anda ini nggak pernah baca materi yang sudah Anda buat. Jangan berasumsi bahwa saya yang membuat materi. Ngapain harus saya baca lagi? Itu keliru ya, karena memang saat Anda tuliskan, mungkin Anda punya ide atau gagasan yang Anda dapatkan dari orang lain, ya baru Anda sampaikan kepada orang lain. Makanya tetap harus dibaca ulang. Dan siapkanlah media yang digunakan. Karena kita nggak pernah tahu ya media apa yang bisa digunakan. Kalau mungkin kita bisa pakai salin dia, maka kita gunakan salin dia. Kalau tidak ya, kita pilih media lain. Dan ingat, ringkaslah materinya. Jangan terlalu banyak, supaya nanti presentasinya hanya 15 menitan. Dan tampilkanlah presentasi yang menarik dengan menampilkan misalkan adanya audio visual ataupun gambar, dan jangan lupa hanya bentuk poin-poinnya saja ya. Kalau misalkan Anda tampilkan dalam bentuk teks secara penuh, itu bukan PowerPoint namanya, tapi power text gitu ya. Saya lanjutkan, dan ada faktor penghambat dalam berbicara pada presentasi ilmiah. Yang pertama adalah kurang wawasan. Berarti Anda harus mengatasi dengan cara banyak membaca. Sekurang-kurangnya 2 kali atau 3 kali tadi. Dan idealnya Anda membaca sebanyak 5 kali. Dan lakukanlah yang namanya interaksi dengan rekan sejawat. Bentuklah yang namanya diskusi kelompok terkumpul atau focus group discussion. Nanti teman Anda akan memberikan masukan apabila ada kekurangan. Nah, tetapi yang paling berat itu adalah masalah karakteristik nih. Kita nggak tahu ya, dia itu introvert atau extrovert. Untuk anak extrovert, mungkin dia sangat mudah ya kalau dalam berbicara karena dia sudah nggak merasa malu atau minder.
Tapi untuk anak introvert, dia harus keluar dari zona nyamannya. Caranya bagaimana? Ikutkanlah dalam FGD, Focus Group Discussion, atau diskusi kelompok terkumpul, DKT ya. Nanti teman-teman akan memberikan masukan terkait dengan ada nggak sih kesalahan dia dalam berbicara, bagaimana cara presentasinya, sehingga nantinya itu bisa diubah gitu teman-teman. Seiring dengan dia terampil berbicara di depan umum, nanti karakter introvertnya itu akan hilang. Tapi kalau dia tidak membiasakan diri, ya dia akan selamanya menjadi introvert. Ya, dan sulit bergaul nanti di masyarakat. Kemudian ada faktor lingkungan. Kalau secara internal gampang mengondusifkannya. Misalnya nanti kelas kita sudah tatap muka, lalu ada kelas yang berisik. Ketika dosen masuk pasti kelasnya kondusif gitu. Tapi kalau tidak ada dosen, biasanya kelasnya tetap ramai. Yang paling sulit ada lingkungan secara eksternal. Misalnya setiap jam pergantian, mahasiswa berisik di depan kelas kita. Itu sulit ya, karena kita harus mengontrol orang di luar kelas kita. Atau kampus kita itu dekat dengan jalan raya, atau kampus kita dekat dengan gedung yang sedang dibangun, banyak orang bekerja. Itu masalah lingkungan secara eksternal, dan agak sulit memang mengatasinya kalau terjadi kasus seperti itu. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi hambatan dalam berbicara? Ini adalah salindia terakhir saya, dan saya mengambilnya dari Larry King, teman-teman. Yang pertama adalah Anda harus memiliki bahan bacaan yang sangat baik. Kuasai bahan bacaannya tersebut ya. Dan jangan lupa setelah Anda menguasai, Anda harus melatih diri Anda untuk berbicara. Tadi saya sudah sampaikan bentuk yang namanya FGD atau DKT ya, diskusi kelompok terkumpul. Kemudian ketika Anda mulai berbicara, sudah melatih, Anda jangan pernah memikirkan hal lain. Walaupun dalam hidup Anda itu Anda sedang ada masalah dan lain sebagainya, jangan pernah dibawa ke dalam masalah Anda itu ke dalam kegiatan berbicara presentasi ilmiah Anda. Jadi masalah Anda jangan masuk ya ke dalam presentasi Anda. Kemudian Anda harus merasa nyaman. Kalau dalam forum ilmiah gimana sih cara kita agar merasa nyaman? Sebelum Anda duduk di depan presentasi, ya, Anda kenalan dulu lah dengan narasumber lain atau dengan audiens sudah hadir. Duduklah di kursi audiens. Simaklah bagaimana audiens itu menatap Anda dari belakang gitu ya, dari depan Anda gitu. Mereka ada yang di belakang sedangkan Anda di depan. Kemudian lakukanlah interaksi. Ketika Anda masuk, kenalan, ngobrol, setelah Anda maju ke depan, jangan lupa memberikan sapaan apa kabar Bapak Ibu semua yang sudah hadir gitu ya. Supaya nanti Anda adanya kedekatan kepada audiens. Dan jangan lupa berdoa sebelum memulai, karena menurut Larry King ini adalah salah satu upaya yang memang harus diaplikasikan. Jadi bukan hanya orang Islam saja, tapi semua agama mengatakan bahwa doa itu dapat membuat Anda merasa tenang, nyaman, dan juga bisa nantinya sebelum memulai kegiatan akan memudahkan Anda. Dan jangan lupa sampaikanlah dari yang namanya masalah terlebih dahulu. Setiap riset itu harus dimulai dari yang namanya penyampaian masalah. Kalau Anda nggak menyampaikan masalah terlebih dahulu, orang nggak tahu menarik riset Anda itu di mana. Tapi Anda bisa coba sampaikan dengan masalahnya terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, tentu saja Anda harus percaya dengan kemampuan diri Anda. Sudah maju ke depan, sudah menguasai materi, tapi nggak percaya dengan kemampuan Anda sendiri ya, semuanya bisa saja gagal ya teman-teman. Jadi Anda harus percaya bahwa Anda bisa itu untuk menyampaikan. Dan nanti tolong diingat-ingat bahwasanya dalam presentasi ilmiah ada durasi waktu. Biasanya 10 menit atau 15 menit, bahkan kadang ada yang lebih cepat lagi ya 7 menit gitu. Ketika saya presentasi kayak gitu kebayang lah ngomongnya harus cepat. Ini aja saya coba untuk 15 menit walaupun nanti nyatanya pasti lebih dari 15 menit. Oke, baik teman-teman, itu saja yang saya sampaikan dalam kegiatan kali ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi dalam materi berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.